Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di video pertama ini, di channel baru ini dari sekian 3 kali kehapus sama YouTube. Jadi inilah YouTube baruku. Mungkin aku ganti aja namanya jadi Kanggus Share gitu ya. Atau mungkin dari pihak YouTube udah familiar gitu sama tuh Kanggus Preset. Jadi ya, oh ini mah Kanggus Preset lagi ya. Jadi aku ganti aja namanya jadi Kanggus Share. Nah, di video pembukaan ini ya, di video pertamaku ini, aku mungkin nggak ngasih tutorial JJ atau tutorial apapun, karena mungkin di konten video ini atau seterusnya, mungkin aku akan membuat fitur pengenalan fitur yang apa aja yang ada di Alex Motion. Ketika kita sebelum kita mengetahui tutorialnya, itu kalian alangkah baiknya mengenali fitur-fiturnya dulu di aplikasi Alex Motion-nya gitu. Karena menurut aku ya, di TikTok itu mungkin seberapa bagian ada yang belum mengerti atau belum mengenal fitur-fiturnya, sebagian gitu, atau sebagiannya udah tahu, sebagiannya belum tahu. Nah, apa ya, jadi kita mulai aja. Dan oh ya, disclaimer ini khusus buat pemula yang gak tahu. Jadi untuk belajar Alex Motion atau belajar JJ atau apa gitu, ini cocok, video ini cocok buat kalian. Tapi kalau untuk yang udah pro, udah legend, udah mythic, udah honor, udah itu, jadi kalian boleh skip aja guys, karena video ini udah berguna buat kalian yang udah jago. Jadi oke, kita mulai ya. Dan tampilan awal Alex Motion itu seperti ini. Ini berandanya. Kalau ibarat TikToknya, ya ini berandanya. Nah, jadi di bagian atas itu ada akun. Aku nggak akan buka karena ini akun gitu. Jadi kalian bisa tautin akun kalian di sini. Ini khusus, ini aku saranin juga. Kalau untuk yang akun ini, aku saranin kalian yang asli dari Playstore ya. Kalau kalian pakai mod itu jangan login dah. Kalau disuruh login jangan mau, karena itu mod itu berbahaya. Oke, di sebelah kanan atas itu ada bagian pengaturan, ya. Di sini aku jelasin satu-satu. Pertinjau rendah, kualitas rendah itu pertinjau kualitas rendah, reviewnya itu bakal rendah, nggak bakal bagus ya, tetap bagus, cuman lebih dikurangin saja ya, agar tidak menyebabkan lag yang terlalu parah ya. Ingat ya, mengurangin, bukan tidak untuk tidak nge-lag. Karena settingannya aku begini aja gitu. Ini mode demo itu kayak mode apa ya, mode demo itu kayak semacam tutorial lah. Jadi kalau misalkan kita aktifin mode demonya nih, kita nggak bisa nambahin media, karena media itu sesuatu yang privat ya kan. Jadi kalau misalkan mode demo diaktifin, ya udah, kita nggak bakal nambahin media atau dalam foto sendiri, video sendiri, itu nggak bisa. Nah, durasi layar bawaan itu durasi yang ketika kita nambahin foto atau bentuk atau elemen, itu tergantung durasinya dari bawaan ini. Misalkan kita pilih 2 detik, terus kita nambahin foto, ya udah, defaultnya itu bakal 2 detik panjangnya, kayak paham ya, singkatnya begitu. Untuk pengambilan ulang audio rendahnya, pengulangan ulang audio ini itu ya berhubungan dengan audio gitu. Jadi settingannya aku begini aja, aku nggak pernah pakai ultra tinggi, aku pakai yang rendah aja. Biar apa? Ya biar mengurangi kemacetan, apa namanya, force close lah ya gitulah. Dan di bawahnya ya buku panduan aja gitu. Paling bawah ini aja ada sosmednya Alex Motion. Jadi ya kalian kalau baca buku panduan, bacalah. Kalau untuk mengetahui versi itu ada di tentang, ya udah itu aja lah. Intinya yang di bawah ini buku panduan, udah itu aja simpelnya. Oke, di bagian bawah ini ada beranda.
tutorial, proyek, sama template. Mungkin untuk template itu aku akan jelasin lagi di video yang lain, video yang berikutnya, atau di video lain lah, terpisah lah intinya. Karena ini itu berhubungan dengan preset, pasang preset ya untuk template ini. Dan tutorial ini ya, tutorial dasar dari Motion ya gitu. Menurut aku ini tuh tutorialnya kurang lengkap ya. Jadi ini untuk dasarnya aja, dan itu juga bahasa Inggris. Kalau kalian bisa baca bahasa Inggris bahasanya, ya kalian baca aja gitu kalau nggak males. Tapi ini tuh menurut aku ini nggak lengkap banget tutorialnya, bener-bener semuanya udah dijelasin ya. Dan untuk video ini mungkin aku akan jelasin seakar-akarnya, insya Allah. Doain aja ya, semoga bisa, amin amin lah ya. Dan ini untuk plus, ini untuk tambahkan proyek ya. Nah di sini ada proyek ini riwayat proyek kita ya, tau lah ya riwayat proyek kita. Dan template ya nanti video terpisah. Oke, di sini awal mula kita bikin proyek itu pilih tanda plus. Nah di bagian sini itu ada proyek atau elemen. Nah, elemen itu nanti aja sama kayak proyek. Kalau elemen itu sesuatu yang tidak bisa diekspor, cuman tuh dia berkaitan dengan ke timeline gitu, jatuhnya bakal ke timeline. Dan proyek itu ya proyek gitu, semua editan kalian ngeditnya itu di proyek. Nah ini untuk name, nih aku kasih nama pengenalan fitur. Nah oke. Dan yang di bawahnya lagi ini adalah namanya itu aspek rasio gitu ya. Jadi ini aspek rasio, gampangnya itu bingkainya itu ukuran berapa. Untuk YouTube itu 16:9, untuk TikTok media sosial lainnya, TikTok lah ya, itu 9:16, dan untuk YouTube 16:9. Untuk Instagram itu 4:5. Untuk satu untuk apa? Pokoknya itulah ya. Dan paling kanan itu bisa custom sendiri gitu. Kalian mau aspek rasionya berapa? Resolusi, nah di bawahnya lagi nih ada resolusi. Resolusi itu jumlah pixel yang kalian ada dalam frame-nya gitu. Semakin banyak pixelnya, semakin jernih kualitas gambarnya. Gitu. Di sini ada 1440 pi itu berarti pixel ya artinya. Jadi ya karena enggak ada notif, jadi aku matiin saja notifnya ya, itu notif tuh. Jadi di bawahnya itu frame rate itu apa ya, gampangnya itu ya jumlah frame setiap detiknya gitu. Jadi video itu menangkap semua foto-foto akan dijadiin satu detiknya itu berapa, misalkan 12 fps berarti frame per second, ya udah 12 per detik. Lebih bagusnya semakin tinggi fps-nya semakin smooth biasanya. Dan latar belakangnya ya latar belakang, untuk reviewnya itu latarnya itu apa, belakang. Kalau udah semua kita masuk ke dalam proyeknya guys ya. Nah di sini aku akan jelasin satu-satu ya. Di bagian atas dulu lah, ini itu untuk mengubah nama, dan di sini tombol kembali, dan di sini itu ada settingan aspek ratio, resolusi, frame rate, dan latar belakang, dan ada total waktu pengeditannya lah ketika kalian mulai mengedit dan sampai selesai itu bakal kalian kelihatan di sininya gitu. Nah jumlahnya itu berapa. Nah terus di sini itu ada ekspor dan bagikan. Nah ini untuk ekspor ya, jadi ini untuk kalau sudah jadi kalian ekspor dan ini unggah ke cloud atau jadi dicandangkan ya. Ini untuk paket proyek, ini untuk menge-share paket kita atau project kita itu ke perangkat lain. Nah ini untuk frame, ini untuk menangkap gambar, ibaratnya kayak screenshot di dalam preview gitu. Urutan gambar ya urutan gambar gitu, kayak foto, kayak nyepret banyak. Ada untuk GIF ya, buat foto GIF.
berformat GIF gitu ya. Dan kita kembali. Nah, di sini ya, di sini itu oke, atasnya dulu, bawahnya dulu. Ini ya yang aku tandain. Ini itu namanya preview ya. Ya, ini namanya preview. Jadi semua apa yang kalian edit itu tampilannya di sini. Dan yang di bawahnya ini itu namanya timeline. Timeline. Bacanya gimana lah, aku nggak bisa bahasa Inggris jadi bacanya gitu, timeline. Oke. Dan di sini itu ada undo. Undo itu untuk membatalkan apa yang kita lakukan. Nah, di kanannya itu ada redo. Nah, redo itu untuk mengembalikan apa yang kita batalkan. Paham? Paham lah ya. Nah, dan ini itu untuk menggeser ke setiap bit. Setiap bit atau dari awal sampai akhir. Kalau ke kiri ya ke kiri. Kalau ke kanan ya ke kanan. Play ya play. Dan di sini itu untuk pengaturan layer atau option layer ya, option layer namanya. Oke, di sini ada gandakan. Ini kenapa mati? Karena di sini timelinenya nggak ada layernya gitu. Ini berhubungan dengan layer. Layer itu ya bentuk, media atau segala macam. Di bawah ini semuanya berkaitan dengan layer. Nah, ketika kita pencet klik option layernya, itu akan tampilan seperti ini, atau mau salin layer, atau simpan presetnya, atau tempel layer, atau tempel gaya. Nah itu satu-satu lah ya. Nah terus ada tombol hapus di bagian sini. Oke, kalau sudah di sini itu ada preview apa ya, preview setting lah atau option set. Ya begitulah namanya, aku nggak tahu. Jadi ini aku namain sendiri aja. Ini preview setting lah ya. Jadi ini itu berkaitan dengan preview, tidak berkaitan dengan timeline. Paham ya? Ini itu berkaitan dengan preview, dan yang ini itu berkaitan dengan timeline. Oke? Jadi yang ini itu berkaitan dengan preview, ini berkaitan dengan timeline. Nah, apa yang kita edit di sini itu berkaitan, itu akan merubah di sini, tapi tidak merubah editannya. Kalau di sini timeline itu apa yang kita ubah akan berpengaruh ke editannya. Paham? Paham lah ya. Nah, di sini aku akan jelasin preview settingnya dulu. Oke. Dan di paling atas itu ada namanya pixel. Ini namanya pixel guys ya. Paling atas itu namanya pixel. Jadi kalau kita diaktifkan, itu pixelnya itu bakal kelihatan. Gak kelihatan kalau dari jarak jauh. Ya. Kalau dari jarak deket dan kita ketika ininya dideketin, nah bakal kelihatan. Tuh. Kelihatan. Aduh, mana ini tuh? Kelihatan kan? Nah. Kelihatan? Nah. Kalau kita aktifin, dia bakal halus. Kita apa namanya? Pixelnya aktifin. Ya dia bakal kayak gini. Bakal pixel bakal kayak bit gitulah. Nah, kalau kita nonaktifin dia bakal halus kayak gini. Oke, paham? Kita kecilin dulu. Oke. Nah, coba lagi ke 100 ini. Nah, ini itu tidak akan mempengaruhi ke editan kalian guys. Ini untuk review setting aja. Dan ini itu grid biar mengatur simetris apa enggaknya, namanya grid. Nah ini itu untuk blending sementara lah ya, aku namanya blending sementara. Ini fungsinya itu untuk apa? Ini itu aktif ketika layer kita itu ditekan. Oke, layer itu ditekan, apa sih namanya, layer kita itu ditekan, dia bakal aktif. Nah ini fungsinya itu apa? Itu untuk melihat belakang itu pas atau enggak. Misal gini contohnya, ketika kita nambahin bulat 2 atau 2 kayak gini gandakan, dan ketika depannya itu di apa namanya, dibesarkan, itu kalau kita mau ngelihat belakang kan, kita kan oke, ini pas nggak sih sama ukuran yang di belakang ini ya kan. Itu dengan cara melihatnya itu aktifin ininya 2 kali, udah kita tinggal edit aja. Oh
pas gitu guys. Oke. Nah, berarti kita udah pas nih. Nah udah pas. Jadi kita semuanya ukurannya sama kayak gitu. Ini untuk review settingnya lah. Dan ini itu untuk kecuali yang ini ya. Ini itu untuk kamera. Kamera itu nanti aja dijelasinnya di video terpisah. Jadi nggak cukup durasinya ya. Dan di sini itu untuk scale previewnya. Kalau misalnya kecilin, semakin kecil ya previewnya kecil, gede ya gede gitu. Paham lah ya. Dan di sini kalau kita ketik projectnya itu bakal ini edit timeline. Nah, aku jelasin dikit aja di sini. Mungkin untuk dalam-dalamannya itu di video terpisah aja lah ya, karena ini mungkin banyak banget. Mungkin di sini penjelasan singkatnya itu untuk di bagian move and transform enggak, nanti aja. Efek enggak, dan mungkin yang tipis-tipis saja. Ini itu untuk durasi. Berlaku untuk video, foto, atau bentuk ya. Jadi kalau ke kiri itu semakin lambat, ke kanan semakin cepat. Ya kayak durasi aja, mengatur durasi. Oke. Nah ini itu untuk skip ke atau 2 kali atau 10 kali kayak gitu. Kalau yang atasnya. Kalau yang ini itu untuk ya cepetnya aja lah. Kayak gitu ya. Nah untuk kurva sama ini kurva sama keyframe nanti aja di video terpisah. Jadi ini jelasinnya satu-satu aja. Nah terus color and fill. Nah di sini satu-satu dulu lah ya. Ini atasnya dulu nih. Ini itu ada crop left atau crop right. Ya gitulah bahasa anjir. Bahasanya itu potong kiri, potong kanan, dan dibagi. Ini potong kiri, potong ini dibagi, ini potong kanan. Ya paham lah ya. Ini potong kiri, ini dibagi, ini potong kanan, kayak gitu. Nah ini untuk suara itu bergantung dengan audio atau video yang mempunyai suara, dia bakal aktif. Karena ini bentuk atau foto atau media, ini nggak akan aktif karena foto emang ada suaranya, nggak ada tuh. Dan di sini untuk color and fill ini untuk merubah media, dan untuk menghapus warna, dan warna gradasi bisa atau warna solid bisa. Oke, untuk pengaturannya di sini untuk warna ya. Dan sekali lagi untuk keyframe, untuk kurva itu nanti aja di video terpisah. Jadi lanjut ke bawahnya, ke sampingnya, maksud ini adalah border dan bayangan. Jadi stroke itu adalah outline itu adalah garis luar. Ketika aktifin dia akan outline-nya itu bakal kelihatan tergantung warnanya. Yang di sini warnanya putih. Dan di sini itu untuk border gitu. Untuk border sama atau outline gitu. Cuman dia akan lebih ke bentuknya ya. Jadi kalau misalkan contoh itu di sini ada apa ya istilahnya? Ada bentuk inilah. Bentuk kalau digrupin itu dia outline-nya nggak ada, ya kan? Stroke-nya nggak ada karena bentuk grup itu sesuatu yang jumlah satu, cuman dia tuh menyakup berapa layer gitu, bisa banyak, ya kan? Nah kalau outline itu per objeknya, kalau border itu mengatur bentuknya ya. Jadi paham ya, sama untuk outline juga gitu. Nah ini untuk shadow, jadi shadow itu ya bayangan, kalau bisa atur warna putihnya. Untuk ukurannya itu ya ukuran mau segede gimana. Untuk alpha ini opacity di tingkat kejelasannya itu segimana. Untuk posisi ya posisi extensionnya nanti aku jelasin aja di lain video, karena untuk di video ini mungkin terlalu panjang dan terlalu semaput ya.
Dan ini itu blending dan opacity. Jadi blending opacity itu untuk memblendingkan setiap misalkan kita ada layer 2, warnanya itu di sini ada warna putih atau gradasi dah. Nah itu gradasi. Nah kalau kita klik yang ininya, ketika kita blending, jadi akan memblending sesuai ininya ya, apa ya, sesuai ini ya, dia blending, mencampurkan lah istilahnya, mencampurkan. Udah gampangnya itu mencampurkan aja, udah gitu aja. Jadi satu layer di atas itu akan mencampur ke bagian layer yang ke bawah-bawah gitu, menyesuaikan, paham? Dan ini untuk edit bentuk ya, ini mempengaruhi X dan Y, nanti aja aku jelasin di lain video ya, kayak gitu. Dan di sampingnya lagi untuk preset. Preset itu untuk apa ya, elemen kalian ya, nah yang kalian simpan di bagian template yang di luar beranda itu. Oke. Dan ketika kita klik gambarnya, itu di atas itu ada pilihan kaitkan, delete, sama opsi. Nah opsi ini nanti aja lah di lain video ya, ini udah 20 menit. Jadi ini part satunya, ibarat aja ini part 1, jadi nggak cukup ya, nggak cukup banget, ini bener-bener durasinya kepanjangan gitu ya. Jadi ya, aku tutup aja, lanjut ke next part 2 nya ya, nanti tunggu aja. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Kalau misalkan ada bener-bener nggak di skip ya, terima kasih banyak gitu. Kalau misalkan di skip ya innalillahi ya. Jadi ya sampai berjumpa di video selanjutnya. Aku Kang Gus Riset, Kang Gus ya guys, saya takut kebenet lagi. Aku pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.